Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafil mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagi li jalali majikal karim wa azimi sultanik, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya yang mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Segala puji hanya milik Allah, segala zat yang maha ghafur, zat yang maha syukur, yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat yang tak terukur. Sahabat Rayyan TV dimanapun berada, seandainya lautan di muka bumi ini Allah jadikan tinta, lalu pepohonan Allah jadikan pena, dan dedaunan Allah jadikan kertas, niscaya semua itu tidak akan cukup untuk menuliskan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi akhir zaman, seorang Nabi yang lahirnya saja membuat guncang alam semesta, membuat heboh para malaikat-malaikat Allah yang kalau bukan karenanya tidak akan Allah ciptakan alam semesta ini. Tidak lain dan tidak bukan, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Cinta dalam bahasa Arab biasa dikenal dengan kata al-hab atau al-mahabbah. Setiap pribadi manusia pasti memiliki perasaan cinta. Cinta tidak selalu tentang perasaan laki-laki dan perempuan, tetapi juga meliputi perasaan rasa sama manusia, manusia dengan alam sekitar, dan manusia dengan zat yang maha tinggi. Dengan demikian, cinta mengalir pada tiap-tiap sendi kehidupan manusia. Sebagaimana pepatah mengatakan bahwasannya manusia tidak bisa hidup tanpa cinta. Bahkan Ibnu Qayyim pun pernah berkata, tanpa cinta kita tidak akan merasakan apa-apa. Tanpa Allah kita bukanlah apa-apa. Sahabat Rayyan TV yang insya Allah diberkahi oleh Allah, apa benar hanya dengan bermodal cinta seseorang bisa masuk surga? Jadi dahulu pernah ada cerita tentang seorang sahabat Rasulullah yang sangat senang membaca Qul huwallahu ahad. Bacaan itu selalu diulang-ulangnya di setiap rakaat, selalu dibacanya dalam zikirnya, selalu diingatnya untuk menyegarkan hatinya, selalu dibacakannya untuk menyegarkan anggota tubuhnya. Lalu Rasulullah bersabda, kecintaanmu padanya akan membuatmu masuk surga. Masya Allah. Tapi terkadang dengan cinta pula seseorang bisa saja terjerumus ke dalam neraka karena cinta. Namun semua itu tergantung apa atau siapa yang ia cintainya dan bagaimana cara ia mengekspresikan cintanya. Pemirsa Rayyan TV dimanapun berada, jika telah mengalir rasa cinta seseorang kepada zat yang maha tinggi yang dapat membuat kita masuk surga, lalu apa akibatnya jika cinta orang yang bubuk asmara dapat merampas hati dan pikiran seseorang? Seperti cerita cinta Majnun terhadap Laila yang sangat terkenal itu menunjukkan akhirnya Majnun dibunuh oleh cintanya terhadap Laila, dan Korun yang dibunuh oleh cintanya terhadap harta dan benda, dan Firaun yang dibunuh oleh cintanya terhadap kedudukan. Sahabat Rayyan TV yang diberkahi oleh Allah, rasa cinta yang berlebihan itu banyak sebabnya. Di antaranya, yang pertama, hati yang tak terisi oleh rasa cinta kepada Rabb-nya. Yang kedua, membiarkan mata jalan. Mengumbar mata adalah jalan menuju kesesatan dan keresahan. Rasulullah bersabda, pandangan mata itu adalah satu dari sekian banyaknya anak panah iblis. Yang ketiga, meremehkan ibadah, zikir, dan doa. Sahabat Rayyan TV dimanapun berada, cinta itu hakikatnya selalu membahagiakan. Apabila ia membuat dada sesak dan pikiran berkecamuk, maka pertanyakan ulang, apakah itu cinta atau nafsu yang membuatmu tenggelam dalam lautan dosa-dosa? Mengikat cinta pada hubungan yang tidak Allah ridhoi adalah seni untuk melukai diri sendiri. Sebenarnya kita tahu awal dan akhir dari hubungan ini. Kenalan, dekat, nyaman,
jadian, kemudian putus. Rasa manis di awal, pahit di pertengahan, dan sakit pada akhirnya. Percayalah, tidak akan ada kebahagiaan di dalam kemaksiatan. Sahabat Rayyan TV yang diberkahi oleh Allah, keresahan yang luar biasa saat kita melakukan maksiat adalah bahasa rindu dari Allah yang gagal kita pahami. Sebenarnya, hati kita resah jika tidak bertemu Al-Quran walau hanya 1 hari saja. Sebenarnya, hati kita gelisah jika melewati malam tanpa sujud kepadanya. Sebenarnya, kita tak mau hari-hari berlalu tanpa bertambah kebaikan di dalamnya. Hanya saja, pada malas kita nyaman, pada maksiat kita berteman. Lantas, apa benar? Surga masih menjadi tujuan utama kita? Sahabat Rayyan TV dimanapun berada, adapun obat dari semua keresahan itu. Yang pertama, berusaha untuk selalu berada dalam fitur-fitur ibadah. Lalu yang kedua, merendahkan pandangan dan menjaga kemaluan. Yang ketiga, menjauhkan hati dari hal-hal yang dapat mengikat kita pada keburukan. Yang keempat, menyibukkan diri dengan amal soleh dan melakukan sesuatu yang bermanfaat. Yang kelima, menikah secara syar'i. Rasulullah bersabda, "Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang sudah mampu menikah, maka hendaklah menikah." Pemirsa Rayyan TV yang insya Allah diberkahi oleh Allah, Islam memandang cinta ada suatu hal yang mulia. Cinta yang disalurkan sesuai aturan agama dan diorientasikan untuk dimensi akhirat. Maka cinta akan menjadi ibadah, bahkan bisa mengantarkan seorang menuju surga Allah. Seberapa hebatnya semangat dan pengorbanan seorang, itu tergantung kepada cinta yang bersemayam di hatinya. Demi cinta, seseorang rela mengorbankan harta, mencurahkan tenaga, dan menghabiskan waktunya. Bahkan karena cinta pula, seseorang rela mempertaruhkan kebahagiaan demi yang dicintainya. Betapa dahsyatnya cinta sampai efeknya sampai akhirat. Namun, banyak orang yang berpikir bahwa perjalanan cinta hanya sampai di dunia saja. Padahal, masih ada perjalanan cinta di akhirat yang dimana seseorang akan dipertemukan dengan orang yang dicintainya. Sahabat Rayyan TV dimanapun berada, semoga kita tidak jatuh dalam cinta yang salah dan mendapatkan cinta hakikinya Allah, serta hadiah terindah yaitu surganya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mungkin cukup sekian dari saya. Syukran kasiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.